Shalom para sahabat, berjumpa lagi dalam 3 Minute Way bersama saya Inge Kusuma Dewi. Terima kasih kepada para sahabat yang telah menuliskan pertanyaan di kolom komen di video minggu lalu. Dan sudah ada 4 sahabat dengan 4 pertanyaan terpilih mengenai penampakan Bunda Maria yang akan dijawab langsung oleh tamu spesial kita di video kali ini. Yuk kita sapa tamu spesial kita. Halo Pater Robi Wawor OFM, apa kabar Pater? Baik-baik semua, salam sehat. Puji Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak Pater telah meluangkan waktu untuk 3 Minute Way. Oke, kita langsung saja ya Pater. Baik, ada pertanyaan pertama dari Bapak David. Bagaimana tahapan suatu penampakan sampai diakui sah oleh Gereja Katolik? Ya, teman-teman sekalian, penampakan-penampakan ada di bermacam-macam tempat. Ada orang-orang juga pribadi-pribadi yang mengklaim mendapatkan penampakan-penampakan itu. Entah itu di Italia, entah itu di Jepang, di Indonesia, ataupun di mana saja, bisa saja orang kemudian mengklaim bahwa dia mendapatkan penampakan-penampakan. Nah, sejauh suatu penampakan pasti akan mempunyai dampak menarik banyak orang untuk bertanya-tanya apakah penampakan itu suatu penampakan yang benar atau itu suatu ilusi dari seseorang atau bagaimana. Nah, suatu penampakan pertama-tama harus melalui beberapa proses yang ada. Pasti suatu penampakan menarik minat begitu banyak orang ingin mengetahuinya. Termasuk dalam hal ini akan menjadi suatu perhatian bagi gereja karena menyangkut begitu banyak umatnya yang akan bertanya-tanya tentang pertama-tama, pastor, apakah penampakannya si Anu itu benar atau tidak di situ. Maka mau tidak mau, reaksi dari umat ini ditanggapi. Pertama, pastor setempat akan menyelidiki apa yang dimaksudkan dengan rame-rame orang mengatakan si Anu mendapatkan suatu penampakan. Maka pastor itu akan mendengar dari bermacam pihak, baik dari orang yang mengklaim diri mendapat penampakan itu, ataupun dari cerita-cerita yang beredar di sekitar itu. Lalu kemudian pastor akan menyampaikan kepada Bapak Uskup sebagai seorang gembala yang mempunyai tanggung jawab tertentu di dalam reksa iman di dalam keuskupannya. Nah, untuk itu maka biasanya Bapak Uskup mulai dengan suatu timnya, dan di dalam tim itu ada yang ahli di bidang-bidang tertentu, spiritualitas, teologi, kitab suci, tetapi juga ada unsur psikologi yang ada. Maka yang bersangkutan diminta untuk memberikan keterangan-keterangan. Dari hasil keterangan itu, tim tersebut memberikan nasihat, masukan-masukan kepada Bapak Uskup, dan kemudian dari masukan-masukan itu, Bapak Uskup memberikan juga suatu pandangan pribadi dan akan memberikan suatu pernyataan yang berlaku di sekitar keuskupannya. Namun, ketika penampakan itu dirasa menjadi semakin populer, Bapak Uskup itu harus membicarakannya kepada konferensi wali gereja setempat.
Sesudah Bapak Uskup yang bersangkutan menyampaikan kepada konferensi gereja setempat atau gereja lokal, nasional maksudnya itu, maka konferensi itu bisa menunjuk suatu tim ahli terdiri kembali dari para ahli di bidang teologi, di bidang kitab suci, di bidang psikologi, dan bermacam-macam bidang di situ untuk menyelidiki hal ini. Dari situlah menjadi suatu pernyataan dari gereja lokal. Maksudnya gereja nasional itu. Dari situ kemudian mereka mengirimkan ke Roma. Dalam hal ini kuria dari kepausan yang berhubungan dengan ajaran iman. Nah, mereka kemudian akan menurunkan sejumlah orang-orang yang kompeten untuk sampai kepada kesimpulan. Nah, kesimpulan-kesimpulan itu menyangkut dua hal, yaitu yang bersangkutan yang mengklaim mendapat penampakan, maupun juga dampak yang positif yang dirasakan oleh umat yang ada di sekitar penampakan itu. Dari situlah kemudian baru gereja mengumumkan secara resmi penampakan itu sebagai sesuatu yang betul diakui dan dapat diimani. Contohnya yang kita sangat kenal, yaitu penampakan di Lourdes, penampakan di Fatima, atau juga penampakan di Meksiko, yaitu Guadalupe. Nah, itu bagian yang diakui secara kepausan, artinya seluruh umat Katolik di dunia ini dapat mempercayai hal itu dan dapat memanfaatkan hasil-hasil dari penampakan itu. Sedangkan ada juga yang berhenti atau baru sampai, jadi berhenti atau baru sampai di tingkat tertentu. Misalnya seperti apa yang terjadi di Jepang, yaitu di Akita, tentang Bunda Maria, patung Bunda Maria yang mengeluarkan air mata. Nah, membuat seorang suster di situ yang tadinya lumpuh dan buta, tetapi dia mendapatkan penampakan-penampakan itu dan terjadi kesembuhan total dari suster ini. Nah, di tingkat konferensi gereja di Jepang, para uskup di Jepang mengakui hal ini, tetapi belum sampai di tingkat kepausan. Ya, tetapi untuk gereja lokal setempat itu diakui. Berikutnya juga ada suatu penampakan yang cukup populer sebenarnya di Asia kita ini, yaitu penampakan Bunda Maria di Vietnam, itu di akhir dari abad 18 dan di awal abad 19. Bunda Maria berulang-ulang kali menampakkan diri di Lavang, yaitu di bagian tengah dari Vietnam, dan seluruh umat bisa menyaksikan hal itu. Nah, hal ini sudah sampai, boleh dikatakan, di tingkat kepausan, dan paus sampai pada abad yang lalu
memberikan suatu gelar basilika minor untuk tempat penampakan itu. Tetapi rupanya belum tuntas seluruhnya, sehingga belum menjadi sesuatu yang populer untuk seluruh gereja. Tetapi dengan menghadiahkan basilika minor, sebenarnya gereja mau mengatakan apa yang dialami oleh orang-orang Vietnam di dalam penampakan itu adalah sesuatu yang sah. Namun mungkin masih ada sisanya, yaitu PR yang lain tentang dampak-dampak positif yang bisa diperoleh secara menyeluruh, bukan hanya untuk sejumlah orang Vietnam pada saat itu yang menyaksikannya, tetapi bisa menjadi suatu pegangan yang diimani oleh umat Katolik seluruh dunia. Jadi masih ada langkah berikutnya. Nah, itulah kurang lebih, ingat, langkah-langkah yang ada. Tidak secepat itu ketika Inge bercerita pada saya tadi malam berjumpa dengan Bunda Maria di pojok dari taman di rumahnya Inge, lalu kemudian banyak orang datang ke sana memasang lilin, lalu kemudian minta saya untuk datang ke sana, lalu kemudian saya mengatakan betul itu terjadi dan sebagainya, lalu kemudian itu diakui. Oh, harus melalui suatu proses yang teliti dan proses yang panjang. Mungkin umat akan bertanya, kenapa mesti pakai proses yang teliti dan panjang itu? Karena saudara-saudaraku, segala bentuk tahayul-tahayul juga bisa terjadi. Dan juga tipu muslihat si iblis itu bisa melalui juga hal-hal yang kelihatan begitu suci, tetapi membelokkan iman dari seseorang. Maka gereja perlu, dalam hal ini gereja mempunyai kuasa untuk mengajar yang benar, maka gereja perlu mengkaji itu dengan teliti dan membutuhkan waktu. Begitu, Inga. Wah, terima kasih banyak Pater Robi penjelasannya. Baik Pater, lalu ada pertanyaan